Senang sekali saya bertemu teman-teman di sini pada pagi yang cerah ini. Apa kabar nih kalian semua? Pastinya baik dong. Kembali lagi bersama saya G. Cahyu dari jurusan Administrasi Niaga, Program Studi Bisnis Digital Politeknik Negeri Bali. Di sini saya sebagai host dalam memandu podcast yang berjudul Pengalaman dalam Mengemban Pendidikan. Teman-teman pada tahu gak nih siapa sih narasumber kita di pagi hari ini? Pasti kalian penasaran kan siapa narasumber kita? Oke, langsung saja saya perkenalkan narasumber kita di pagi hari ini yang cantik dan kece. Ini bernama Kak Mani. Halo Kak Mani. Halo semua. Kak Mani ini adalah mahasiswa semester akhir dan sedang menjalani proses penyusunan skripsi. Halo Kak Mani. Halo juga. Gimana nih kabar Kak Mani hari ini? Nah, pastinya baik. Kalau Gaknya sendiri gimana kabarnya? Oh, baik juga tentunya. Oke. Sekarang Kak Mani lagi kuliah di mana nih Kak? Kebetulan kakak sekarang mengemban pendidikan kuliah ya di Universitas Bali Internasional di daerah Denpasar. Itu tuh kampus apa ya Kak? Kayak kesehatan gitu ya? Itu ada banyak prodi sih di sana. Salah satunya yang prodi yang kakak jalani sekarang yaitu farmasi klinis. Gitu. Kira-kira prodinya Kakak itu banyak nggak sih peminatnya atau susah untuk dijalani atau gampang? Kalau prodi kakak sendiri itu sih yang terbanyak ya di kampus yang diminati juga. Kalau dibilang susah, ya semua jurusan itu pasti susah. Cuma tergantung dari kita yang menjalani aja sih. Susah gampang ya. Oke, langsung saja. Aku mau nanya nih Kak, gimana sih pengalaman pendidikan Kakak di masa kecil sampai sekarang ini Kak? Pengalaman di pendidikan ya. Oke, dari kecil berarti dari TK ya. Oke, dari TK itu sih kakak nggak ada pengalaman spesifik ya karena TK itu kan masa-masa bermain, jadi masih aman-aman aja. Kalau pengalaman dari SD sama SMP mungkin nggak terlalu banyak juga. Hanya saja mungkin dari dulu itu dari keluarga kakak juga mungkin masih kayak gimana ya? Menekan, mendidik mungkin ya, mendidik kakak untuk berprestasi gitu aja sih. Tapi dari sana kakak mulai belajar gitu. Berarti Kakak dulu tuh sering dapat ranking ya Kak di sekolah? Astungkara tiga besar di sekolah di SD dan SMP. Keren banget nih loh Kak Maninya dapat ranking berapa ya dulu Kak? Kalau dulu itu sih antara 2 atau 3 ya. Kalau 1 sih belum pernah. Mungkin ya, nanti tapi dipertahankan sampai nanti kuliah kan bisa jadi mahasiswa yang berprestasi ya, kan keren banget loh. Sekarang kakak udah punya gebetan atau pacar gitu Kak? Untuk sekarang kayaknya belum mikirin ke sana karena kan ya namanya juga mahasiswa semester akhir ya, jadi lebih fokus ke gininya dulu sih, karir pendidikannya dulu gitu. Kakak sekarang ini kan udah mahasiswa yang udah semester akhir ya? Semester akhir. Ada kesulitan nggak dalam menjalani kakak perkuliahan di semester akhir nih dalam membuat skripsi atau proposal tuh ada nggak sih? Kalau kesulitan itu pasti ada ya, terutama di kakak sekarang ini kan menyusun skripsi proposal itu juga dibarengi dengan kuliah, jadi otomatis bebannya double gitu kan. Tapi nggak apa-apa, asal kita niat untuk menjalani dan kita juga berusaha, jadi itu bisa dijalani sih. Kalau boleh tahu, kakak punya nggak sih hobi yang kakak senengin dari kecil udah punya kayak, oh aku pengen jadi gini, besok jadi gini gitu. Kayak mau jadi dokter, kayak aku sih pengennya tuh dulu dari kecil tuh kayak pengen jadi dokter, tahu-taunya kayak meleset jadi pembisnis. Gitu. Iya. Kalau kakak sendiri itu, kalau cita-cita dari kecil itu ada. Dulu awalnya jadi guru ya, guru. Tapi meleset juga gitu. Nah, jadinya jadi seorang farmasi yang nantinya jadi seorang apoteker gitu kan. Tapi di hobi itu karena kakak dulu digenjot untuk berprestasi, jadi secara tidak langsung harus belajar dong ya. Hobi kakak itu sih membaca yang pertama. Dari membaca itu kita bisa belajar gitu kan, belajar banyak hal terutama kan. Pasti kakak kepoan ya? Kepoan banget. Jadi gimana sih kepoan kakak tuh? Kepoan sama chat temen atau kepoan sama cowok atau gimana? Kepoan sama materinya yang jelas ya, materi sekolah gitu. Misalkan ada satu hal nih yang kakak nggak paham gitu, ya coba searching gitu loh. Kita belajar untuk mengeksplor lebih jauh, lebih banyak gitu. Pengetahuan juga kan banyak di internet kan, di buku juga ada gitu. Jadi senang-senang membaca,
gitu, bisa berprestasi. Keren banget loh. Oke, langsung saja. Aku mau nanya nih Kak, gimana sih Kakak caranya belajar? Tapi Kakak tuh punya pacar tuh gimana ya? Kayak jadi semangat, kata orang sih dibilang pakai semangat hidup gitu untuk belajar. Apakah benar itu Kak? Pacaran untuk jadi penyemangat gitu ya. Kakak itu sering banget denger kenapa sih orang-orang tuh bilang pacaran tuh bisa jadi penyemangat dan pacaran juga bisa jadi buat kita males gitu kan ya. Sebenarnya kalau menurut kakak pribadi, pacaran itu sebenarnya ada pengaruh dan ada juga enggak, tergantung dari orang yang menjalani gitu kan ya. Kalau dari kakak pribadi, kalau memang pacaran itu memotivasi kita, kenapa enggak? Gitu kan. Kalau memang pacaran itu motivasi kita buat kita jadi semangat, apalagi pacar kita juga mensupport kita gitu kan, Ngasih effort yang tinggi gitu. Kenapa enggak gitu? Ya udah pacaran gitu, tapi dengan batas yang positif gitu kan. Tapi kalau memang pacaran cuma buat kita bucin, buat kita malas, buat kita nggak buat tugas, lupa kuliah gitu ya, buat apa gitu? Iya itu kan? merugikan diri sendiri. Bener jadinya banget, merugikan itu diri bisa sendiri. membuat kita jadinya semakin males gitu jadinya cenderung orang-orang tuh ngira kita tuh dia kok pacaran aja sih, kerjaannya padahal gitu dia ya. nggak diselesain pekerjaannya Bener selama banget. kuliahannya. Dan ada juga kan yang bisa berdampak buat ke depan kan, dan ada juga yang mohon maaf mungkin menunda pendidikan karena sudah menikah seperti itu kan, ya itu kasihan ya pendidikannya ya gitu kalau seperti itu. Jadi ya sebisa mungkin kalau kita masih mengemban pendidikan itu ya fokus, ya mungkin boleh pacaran tapi jadikan itu sebagai semangat, jadikan sebagai motivasi. Apa namanya Kak? Aku mau tahu nih, apa sih pengalaman kakak, pendidikan kakak di SMK sebenarnya yang sekarang SMK. ini kakak lalui itu? Kalau pendidikan di SMK itu, nah itu kan awalnya dipilihkan oleh orang tua ya. Kakak kan ini masih bingung nih, SMP masih labil. Aduh, pilih prodi apa nih, pilih jurusan apa, di sekolah di mana gitu kan. Tapi dari arahan orang tua itu kakak nemu jalan. Nah, kakak memilihlah program studi farmasi di Universitas Bali Internasional yang dulunya Institut Ilmu Kesehatan Medika Persada Bali. Nah, sekarang udah ganti udah jadi universitas. Nah, kakak itu ngambil program studi farmasi klinis karena dari SMK itu kakak udah menjurus. Nah, kakak itu di dulu Berarti SMK nggak meleset ya Kak ya? enggak. Kakak itu awalnya memang udah dari farmasi di SMK Bintang Persada di Denpasar juga. Sekarang lanjut ke farmasi di Bali Internasional gitu. Tapi kalau untuk pengalaman ya tadi ya, untuk pengalaman mungkin kakak udah pernah kerja atau praktek gitu di mana? praktek lebih tepatnya. Di Praktek. mana Kak prakteknya? Dulu di kakak ada 4 tempat, itu di Puskesmas 2 Denpasar Selatan, di PBF APL yang di Kargo, Jalan Kargo, terus di Rumah Sakit Musada juga pernah, dan di Apotek Star Medica di Aben Base Badung, di Kabupaten Badung juga pernah gitu. Jadi kalau pengalaman kerja belum, ya mungkin pengalaman praktek itu udah banyak ya, udah di 4 tempat kakak pernah lalui gitu. Dan mereka juga punya pengalaman masing-masing sih gitu. Gimana sih rasanya Kak kalau misalnya kakak praktek tuh bisa nggak menjalani praktek dengan perkuliahan di kampus tuh secara berlangsung ya Kak? Kebetulan kalau di kampus kakak itu nggak ada sih praktek kerja di lapangan. Jadi kita lebih fokus ke mungkin praktek di laboratorium ya. Kayak PKL gitu ya Kak? Praktek laboratorium itu setiap semester ada sih. Maksudnya kita praktek meracik obat, kita praktek untuk mengetahui senyawa-senyawa yang ada dalam obat segala macam. Itu ya kakak sambil kuliah, sambil praktek itu ya pasti berat lah ya, ngatur waktu juga, kita belajar juga harus ekstra. Cuman ya nggak apa-apa, kita jalani pasti bisa kok. Kalau udah ada niat dan usaha ya, belajar juga. Terus kakak kan tadi bilang mahasiswa semester akhir. Habis itu kakak kan dalam menjalani skripsi nih kan, di mahasiswa semester akhir ini, gimana sih tips kakak cara belajar kakak itu biar ngejalanin skripsi itu biar lancar, biar gak stres, kayak gak ada makhluk-makhluk aneh yang mengganggu kakak itu gimana sih? Kalau pengganggu itu pasti ada ya. Nah, tipsnya itu yang paling pertama kakak lakuin itu pasti berdoa. Berdoa itu kunci utama kan. Kita mau ujian, kita mau belajar apapun pasti diawali dengan doa, itu pasti lancar, sengkara ya. Berdoa. Yang kedua, niat. Dan tekad. Apa sih yang pengen kita cari sebenarnya?
gitu. Dari kita belajar, dari kita menyusun proposal ini, skripsi itu apa sih yang sebenarnya kita kejar, yang pastinya masa depan gitu kan. Nah, ngomong-ngomong skripsi nih, gimana sih kakak cara menentukan judul skripsi yang cepat dan tepat? Judul skripsi itu, kalau kakak pribadi itu kan kita harus tahu nih masalah-masalah apa aja yang sebenarnya kita hadapi di masyarakat gitu kan, untuk menentukan judul. Nah, kalau dari pengalaman kakak pribadi, itu kakak melihat kasus yang awalnya pertama. Kasus, ada kasus apa nih yang terjadi di masyarakat seperti itu. Kayak Misalkan, gimana tuh contohnya kak? nah, misalkan kasus di masyarakat tuh tingginya angka hipertensi atau tingginya angka diabetes mellitus di masyarakat gitu. Jadi karena biar sesuai sama prodi kakak ya. Jadi tinggi banget nih angka hipertensinya, tinggi banget nih angka diabetesnya. Jadi kita gimana sih caranya kita buat judul nih untuk kita tahu gimana sih tingkat pengetahuan masyarakat, sikap masyarakat terhadap penggunaan obat atau terhadap penanganan penyakitnya gitu. Jadi itu juga nggak lepas dari bimbingan juga dari para dosen sih sebenarnya gitu. Cuman pasti bisa sih kita lewatin gitu. Berarti kakak sekarang ini udah menyusun skripsinya di tengah-tengah atau udah mau tamat-tamat kak? Kalau kakak sekarang sih udah mau hampir tamat ya, cuman tinggal nunggu proses pengambilan data sama untuk skripsinya juga ujiannya. Kalau untuk proposal sudah lolos dan Asungkara juga kita tuh harus banyak-banyak baca literatur ya sebenarnya, harus banyak-banyak baca jurnal-jurnal baca gitu. buku. Harus karena mahasiswa, terutama untuk mahasiswa semester akhir ya gitu. Banyak hal yang harus dieksplor gitu loh, banyak hal yang harus kita tahu gitu untuk mengetahui permasalahan di masyarakat juga di luar gitu, di lingkungan luar gitu. Jadi ya untuk sekarang kakak masih di tahap itu sih, masih tahap untuk pengumpulan data dan penyusunan skripsinya. Kalau proposal udah selesai. Kakak kan ini mau tamat nih perkuliahan. Kakak punya nggak sih kayak pengen kerja di mana, mau melanjutin di mana? Apakah punya kakak motivasi untuk menjadi seorang pengusaha atau mau jadi dokter gitu misalnya, mau kerja di mana gitu? Kalau pengen banget lah ya, kalau kita udah tamat S1 ini pasti pengen kerja, pengen ini, tapi kan harus lanjut dulu. Kalau kakak pribadi kan harus lanjut dulu ke tahap profesi ya. Nah setelah itu kalau pembisnis kakak berminat sekali, terutama untuk apotek ya kan. Kalau farmasi itu kan nggak jauh-jauh dari apotek gitu kan. Pengen banget rasanya ini punya apotek, pengen bisnis nih terutama kan di apotek gitu kan. Nah kalau kakak sih ada ya keinginan itu, dan apa sih yang motivasi aku sebenarnya karena ngeliat kayak orang-orang gini nih kesehatannya kok sukses gitu kan, apalagi di bidang bisnis kan ya. Bisnisnya banyak banget nih, bisnis alat kesehatan, bisnis gini obat-obatan gitu kan. Pokoknya Menarik banget sih. Tapi kalau misalnya kan itu jurusannya kakak itu kan lengkap gitu loh kak, kayak luas gitu. Iya luas banget. Di kampus kakak itu prodi apa sih yang sebenarnya yang paling dicari-cari sebagai mahasiswa biasanya? Kalau paling dicari itu opsional ya, maksudnya tergantung dari apa yang diri sendiri. Apa yang diinginkan. Cuman dari kampusnya kakak sendiri itu kalau prodi farmasi itu yang dominan sih, yang mayoritas, yang paling banyak. Berarti bisa gampang dilalui lah berarti prodinya kakak ya? Sebenarnya sama aja sih, maksudnya kayak prodi-prodi lain itu ada gampangnya, ada enggaknya, cuman tergantung dari yang menyikapi aja kayak gimana gitu kan, dari kitanya. Kalau kita tekun menjalani prodi itu ya nggak masalah gitu, jadi santai aja gitu, asalkan berusaha juga sih gitu, niat juga, berdoa juga. Pengalaman buruk kakak selama SMK atau kuliah itu ada nggak sih? Kalau pengalaman buruk itu kayaknya kakak juga kurang gini ya, kurang kayak nggak inget banget gitu loh pengalaman buruk. Cuman mungkin kalau mungkin ada pengalaman buruk kayak gitu, mungkin itu kakak jadikan sebagai pembelajaran sih untuk ke depan. Biar Mungkin, tidak terulangi lagi. Iya, biar itu tidak terulangi, untuk bener motivasi banget. diri ya. Benar banget. Berusaha untuk lebih baik. Gimana caranya kita berusaha untuk lebih baik? Tapi permasalahan itu pasti ada aja sih. Nggak Tapi mungkin bisa enggak. dilalui kan? Bisa. Sampai sekarang bisa. Abis itu kakak ngomong-ngomong, kakak kan kalau misalnya mau buat tugas tuh, apakah selalu di kampus atau di tempat di luar kampus? Kakak itu tipikal mahasiswa yang kuliah pulang ya, ibarat kupu-kupu. Ibarat kupu-kupu. Jadi habis kuliah itu ya pulang. Nah, apalagi sekarang kan udah biasa nih udah mulai offline kan. Udah mulai offline, dari online ke offline.
ya udah kalau misalkan habis kuliah pulang. Apakah nggak isi nongkrong gitu Kak, kayak ke coffee shop gitu kayak buat tugas? Mungkin kalau buat tugas itu kakak enggak ya, mungkin teman-temannya kakak mungkin seperti itu karena kakak aku tipikal orang yang fokus gitu loh. Kalau misalkan ngerjain sesuatu tuh nggak bisa terlalu ribut kayak gitu misalkan. Jadi harus fokus, sendiri. harus sendiri terutama skripsi ya, harus fokus bener-bener fokus. Bener, harus fokus banget gitu. Jadi ya kalau ke coffee shop itu mungkin nongkrong ya sama teman-temannya gitu. Kalau Tapi nggak mengerjakan tugas ya? gibah lebih tepatnya. Iya, enggak sih ngobrol-ngobrol tentang kuliah sih. Orang kayak gitu sih, kebanyakan ngobrol-ngobrol tentang kuliah aja dia sih. bilang mau buat tugas ke coffee shop gitu misalnya bawa laptop tiba-tiba gibah gitu kan. Tiba-tiba ngobrolin apa yang apa beda gitu. Yang beda dari topik perkuliahan gitu. Ya itulah ya pengalaman kuliah tuh emang kayak gitu sih. Habis itu kakak tuh kan lagi menjalani perkuliahan nih kan. Kira-kira berapa sih biaya perkuliahan kakak dari semester awal tuh? Bayar UKT sih terutama. Oh, kalau untuk biaya itu lumayan lah, apalagi di prodi kakak sendiri karena kakak sebagai perbandingan juga sama teman-teman di prodi lain kan. Itu lumayan sih kalau kakak per semester itu sih sekitar berapa ya? 10 juta ada sih per semester, itu sekitar 9.800.000-an lah ya. Lumayan karena prodi kakak itu kompleks. Kita juga praktek di laboratorium, kita juga kuliah juga kan, ilmunya itu sih sebenarnya yang mahal gitu. Tapi nggak apa-apa sih, itu kan untuk pendidikan gitu, jadi nggak masalah gitu. Jadi gimana caranya kita? Nah, karena biaya kuliah kita yang lumayan gini ya mahal ya. Jadi gimana caranya kita untuk berusaha untuk memberikan yang terbaik lah ya untuk terutama untuk keluarga, karena dari kakak sendiri kan masih ditanggung oleh orang tua gitu. Jadi gimana caranya selama kita mengemban pendidikan yang fokus lah gitu loh. Jangan aneh-aneh gitu. Kak, misalnya kakak nih kuliah kan, abis itu kan kakak kayak apa namanya ya, kayak pengen banget nih kayak ketemu sama adik tingkat gitu. Pernah nggak kakak ngasih motivasi, maksudnya kayak seminar gitu di kampus tuh, keluar kampus atau nggak di kampus tuh pernah nggak? Kalau untuk mengisi seminar belum ya, karena kan tapi untuk ikut dalam seminar itu lumayan sering, gitu kan, karena kita juga dari prodi juga sering banget mengadakan seminar, dan kebetulan kakak juga ada sebagai panitia di sana gitu. Jadi sedikit tidaknya nyantol lah dikit ya ilmunya gitu. Kalau berapa ya? Kalau misalnya seminar tuh bayar nggak sih di kampus? Oh, tergantung yang melaksanakan. Kadang kalau seminar nasional itu memang perlu kayak seperti biaya gitu ya kita bayar, tapi kalau memang enggak dari dosen yang mengadakan atau gimana enggak sih, free gitu kan, untuk memberikan ilmu juga. Itu dapat sertifikat atau cuma kayak uang jajan sama makan aja sih Kak? Oh, sertifikat pasti dapat. Ilmunya iya, sertifikat iya gitu. Apakah kakak punya pengalaman kerja gitu di luar selain perkuliahan ini? Kalau pengalaman kerja sih enggak ya, cuman ngelihat temen tuh kayak kok dia udah kerja kayak motivasi kayak gitu kan, pengen menghasilkan uang sendiri, pengen menghasilkan uang sendiri, itu penghasilan gini. Bener ya banget. Mungkin kalau untuk pengalaman kerja di SMK aja ya, untuk praktek aja. Cuman sekarang tuh kadang-kadang ngeliat temen tuh kok dia udah kerja, ikutnya gimana sih dia kerja di apotek. Kadang-kadang kakak juga ikut di sana, kan kita nggak apa-apa, kita nambah ilmu juga. Tapi kita juga minta izin di sana kalau memang dikasih untuk ikut, kita ngelihat aja gimana sih mereka kerja kayak gitu kan. Nggak apa-apa, itu buat nambah ilmu itu penting. Bagus banget dong motivasi Kak Mani. Ada nggak sih Kak dari kalian yang pengen jadi kayak Kak Mani ini? Pasti kalian pengen kan jadi Kak Mani. Yuk, kalau misalnya kalian penasaran atau pengen tanya-tanya sama Kak Mani, bisa langsung chat Kak Mani ya. Apa lagi ya kira-kira yang tanyakan? Kayaknya nggak ada sih Kak, segitu aja sih dulu. Oke Kak Mani, untuk pertanyaannya sudah semua terjawab ya Kak. Jadi kesimpulannya itu pengalaman dalam pendidikan itu sangat penting ya Kak untuk kedepannya. Nah, dari Kak Mani sendiri ada gak sih saran dari Kak Mani untuk teman-teman yang mungkin yang menonton podcast hari ini, gimana sih kita bersikap dalam menghadapi proses pendidikan menurut Kak Mani itu? Baik, mungkin saran dari pribadi ya untuk teman-teman semua juga yang saat ini sedang menjalani proses pendidikan. Mungkin yang pertama itu
harus tetap berdoa ya. Berdoa apapun Kita jalani. yang kita jalani, yang kita hadapi itu harus tetap berdoa. Diawali dengan doa. Yang kedua itu mungkin tetap berproses. Apapun yang teman-teman jalani sekarang, nikmati saja prosesnya. Pasti akan ada hasilnya kok. Gitu. Yang ketiga itu yang pasti bersyukur. Dan yang keempat itu juga tetap tenang dan tetap sabar juga dalam menghadapi sebuah tantangan. Dan yang terakhir itu harus ikhlas ya, ikhlas menerima apapun resiko dan proses dari sebuah pendidikan. Jadi sih menurut aku. Oke Kak Mani, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas cerita pengalaman di podcast hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di podcast selanjutnya. Oke, untuk teman-teman, sekian proses podcast kita hari ini bersama Kak Mani. Jangan lupa ditonton, di like video berikutnya. Bermanfaat untuk kita semua. Saya Ge Cahyu dan Kak Mani pamit undur diri. See you guys.